Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang ya Tuhan, kami sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami hari ini ya Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan kami bersama-sama. Tuhan Yesus biarlah Engkau berkenan, Engkau lawat kami, Engkau jamah kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami yang punya masalah beban apapun kami percaya ya Tuhan. Ketika kami datang, kami duduk di kaki Tuhan. Kami akan menerima anugerah daripada Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Roh Kudus, jamah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup
Katakan ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dari awal bersama-sama katakan kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sembahyang. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari lebih lagi sembahyang. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarkan musik sembah Tuhan. Dari hari ke hari kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh bawa kami naik, kami menjadi orang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup kami yang makarios. Tuhan, tuntun kami, bawa kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Mari sembahyang, haleluya. Ku terhubung denganmu, Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di
dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari Bapak Saudara mulai datang sembah Dia. Biarlah hidupmu terhubung dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat padamu. Ya Tuhan, siapa bayaramu? Ya mari Bapak bicara, angkat suaramu, pujilah Dia. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi, bersekutu dengannya. Engkau baik, Kau sangat baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Hidup kami bersekutu denganmu, hidup kami denganmu Bapa. Haleluya, Bapak bisa berdoa dalam berbahasa roh. Mari bangkitkan imanmu. Lihat hubungan kita, pergaulan kita, Tuhan ubahkan. Makasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari dari awal katakan, bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
kita berdoa, saudaraku berdoa. Biarlah ya Tuhan, Tuhan selalu memberikan hati yang suka menyembah Engkau, hati yang suka bersyukur Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami hati yang tulus Tuhan, supaya apapun yang Tuhan tugaskan ya Tuhan kepada kami, semua tanggung jawab kami bisa kerjakan, lakukan dengan segenap hati kami. Kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Berikan kami hati yang bisa dipercaya ya Tuhan. Beri kami hati yang bisa dipercaya, hati yang setia, hati yang taat ya Tuhan. Tuhan, hati yang bisa tunduk dan bisa hormat akan Tuhan. Ya Tuhan, punya rasa kagum akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau urapi setiap kami semua. Biarlah pengurapan-Mu turun tengah-tengah kami. Beri ya Tuhan kerendahan hati buat setiap kami ya Bapa, supaya hati kami terus terhubung dengan Tuhan. Oh ya laba. Mari doa saudara. Oh ya laba. Biarlah ya Tuhan Kau berikan rasa hormat, rasa kagum kami akan Tuhan. Oh ya laba. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Mari angkat suaranya saudaraku. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan seumur hidup kami, Tuhan beri kami rasa kagum kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, supaya kami bisa kagum akan ciptaan-Mu, karya-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa menghormati Tuhan, hadirat-Mu, firman-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghormati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Kami terus berdoa, biarlah hidup kami semakin lama, semakin naik, semakin baik, semakin makarios. Tuhan tunjukin jalan buat setiap kami. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus
Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Dalam minggu ini kita akan bahas saudaraku kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya akan berikan judul daripada khotbah saya hari ini yaitu menata hidup ya dengan hubungan yang benar. Ya, kita akan baca sama-sama saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Saya ingin sampaikan ini ayat ini sangat penting, nanti kita akan bahas sepanjang minggu ini saudaraku. Ya, tujuannya apa saudara? Karena kita sudah ingin melanjutkan tentang khotbah daripada hari Minggu kemarin, ya, tentang semakin semakin naik, semakin baik, semakin makarios, yaitu berhasil, beruntung, berbahagia. Perhatikan di sini saudaraku ya. Kalau kita bisa menatap hari depan ya dengan iman, bahwa kita hidup semakin lama semakin naik, semakin baik, semakin makarios, maka saudara, kita akan menata hidup kita hari ini dengan hati yang bijaksana. Katakan amin. Mazmur 90 ayat 12, saudara mungkin hafal ya. Ayatnya apa saudara? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita punya hati bijaksana, maka dampaknya apa? Perkataan kita, ya kan? Pasti yang mendengarkan akan beroleh kasih karunia Tuhan, akan diberkati. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah, untuk bisa punya hati yang bijaksana, ya saudara, ya pasti kita ikut punya pikiran-pikiran yang bijaksana. Pasti kan dari ini pikir baru masuk ke hati. So perhatikan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 di Mazmur. Itu ada 3 hal. Dikatakan apa? Berbahagialah. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata berbahagia di sini ya saudara, ya kan? Yaitu apa? Makarios. Ya, orang yang nasihatnya apa? Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu 2. Yang ketiga, yang kesukaannya ialah apa? Merenungkan Taurat Tuhan. Ada 3 hal saudara, saya mau kasih tahu. Ada 3 faktor penting ya untuk memiliki hati yang bijaksana sebenarnya. Yaitu apa? Nasihat yang benar. Yang kedua adalah pergaulan yang benar. Yang ketiga adalah apa? Renungan hati yang benar. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah, saudara perhatikan. 3 ini yang kita akan bahas nanti saudaraku ya. Saya perhatikan. Kalau saudara dan saya punya renungan hati yang benar, ya, maka hal itu akan mendorong kita untuk mencari apa? Mendengarkan nasihat yang benar. Jadi ada orang-orang tertentu kalau dikasih nasihat yang benar, saya firman Tuhan, dia tolak. Kenapa? Karena renungan hatinya itu tidak benar. Renungan hatinya adalah segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia pertimbangkan, yang dia setujui, yang tersimpan di hati dia. Itulah renungan hati. Dan renungan hati ini nanti kita akan bahas dalam bagian yang lain tentang renungan hati saudaraku. Ya, makanya renungan hati yang benar adalah seorang yang suka menyimpan, merenungkan apa? Firman Tuhan. Yang kedua adalah saudaraku, kalau kita punya renungan hati yang benar, bukan hanya kita mudah mendengar nasihat yang benar, yang membuat hati kita jadi bijaksana ya, tapi juga pasti kita akan sefrekuensi dengan orang-orang yang
benar. Katakan amin. Maka pergaulan kita akan benar. Pakai istilah sefrekuensi, betul gak? Frekuensi kita ini tergantung daripada apa? Renungan hati. Kalau renungan hati kita selalu jelek terus, yang benci, merasa korban, merasa dianiaya, terus dipikir seperti itu. Dengar baik, ini renungan hati yang merusak hidup kita. Dampaknya kita akan gagal untuk dapetin nasihat yang benar, pergaulan yang benar. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya, bagaimana menata hidup ya kan dengan pergaulan yang benar. Saudara mau punya pergaulan yang benar? Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan apa? Jika besi jadi tumpul, ya kan? Apa? Maka dan tidak diasah, maka orang harus apa? Memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi Alkitab menjelaskan ada faktor penting untuk menata hidup hari ini, yaitu untuk memiliki hati yang bijaksana. Untuk bisa memiliki hati yang bijaksana, kita harus mendapatkan hubungan pergaulan yang benar. Kenapa saudara penting kita? Nih saya mau renung lagi tentang hubungan atau hubungan pergaulan yang benar. Kenapa saudara? Ini penting karena hidup kita hari ini itu adalah hasil daripada hubungan yang kita bangun di masa lalu, betul gak? Apa yang kita miliki hari ini, ya, bersama siapa kita hari ini, ya, bahkan siapa kita hari ini, semuanya itu banyak ditentukan oleh apa? Hubungan. Atau kita terhubung dengan siapa? Betul gak saudara? Karena itu penting sekali untuk bertanya, hubungan seperti apa yang sedang kita bangun hari ini? Ya, saya mau jelaskan ini saudaraku. Makanya saya kata ku terhubung denganmu. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, pasti renungan hati kita akan benar. Betul gak saudaraku? Lalu kita akan pasti mencari pergaulan hubungan yang benar. Saudara, hubungan bisa secara onsite kita ketemu. Bisa juga kita gak ketemu secara online. Saudara tahu apa? Ketika saudara scrolling video-video apa? Itulah hubungan, itulah terhubungnya kita dengan apa? Kadang-kadang kan dalam Instagram kalau salah, dia ada kasih tahu interested atau not interested. Kalau kamu tertarik atau tidak tertarik. Kalau kamu tertarik, kita klik itu tadi, nanti semua algoritmanya tentang yang semua itu. Kalau saudara bilang, kalau misalnya ada orang khotbah atau kasih apa gitu kan, dia kasih tawaran itu. Nanti kalau kita bilang tek gitu, itu keluar semua. Atau bisa orang yang marah-marah, tertarik gak? Kita bilang tertarik yang ini. Itu kan itu. Kenapa? Kayak yang di dalam ini. Saudara sebagai orang Kristen jadi netizen atau kan ada dua kelompok. Netizen tuh orang yang komen ya kan. Komen. Komen biasanya jarang yang positif. Nah itu pergaulan, itu bergaul, kita sedang bergaul itu. Sekarang ini pergaulan kita bukannya nongkrong ngobrol. Tidak, pergaulan tuh di handphone. Nih, iya itu. Nah saya ingin jelaskan kepada kita tentang kita tata masa depan kita dengan pergaulan yang benar. Kenapa? Pertama, pergaulan menentukan arah hidupmu. Kamu naik, kamu akan turun. Itu tergantung daripada kan dengan pergaulan kita melihat, kita mendengar, kita memperhatikan, lalu akan masuk ke dalam apa? Pikiran dan hati. Keluar nanti dalam bentuk apa? Saudara, jadi renungan hati dalam perkataan, dalam keputusan segala macam. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Menjadi malang. Pergaulan bukan hanya soal kebersamaan. Saya tulis. Tetapi apa saudara? Ini soal transfer pengaruh. Transfer spirit. Itu pergaulan. Ya. Setiap kali kita duduk bersama dengan seseorang.
Ya, sekali lagi saya bilang, kita melihat, menonton, mendengarkan yang di YouTube atau di media sosial saudara, maka nilai-nilai hidup, semangat, cara hidupnya akan mempengaruhi hidup kita. Entah kita sadari atau tidak sadari. Itulah pergaulan. Ya. Jadi naik turunnya hidup kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita izinkan untuk dekat. Untuk bicara sama kita. Katakan amin. Kalau kita izinkan terus orang-orang dalam video itu, mungkin kita gak ketemu orangnya. Atau ketemu orangnya atau kita yang marah terus. Kita berjam-jam kita dengerin orang yang marah-marah. Dia sedang transfer pengaruh dia. Supaya roh marah itu terimpartasi dalam diri kita. Ngerti gak saudara? Kritik-kritik. Ya kan? Balas segala macam. Jangan mau disenggol. Kalau senggol bacok. Itu kan ada, itu untuk segala macam. Hati. Izinkan Roh Kudus memfilter segala yang masuk dari mata, dari telinga. Karena itu pergaulan. Katakan amin. Kan media sosial itu hubungan. Ada medianya sekarang. Kalau dulu enggak ada medianya, kita harus selalu ketemu orang. Saudaraku, sekarang udah ketemu. Hati-hati saudaraku. Makanya kan kemarin dalam parenting, ya Pak Berto itu dapetin bagikan tentang hasil daripada riset saudaraku, ya kan, yang menyatakan bahwa pengaruh itu bukan, kalau dulu pengaruh itu kepada seorang anak dipengaruhi oleh orang tuanya, nasihat orang tua di rumah. Kedua di sekolahnya, guru-gurunya. Yang ketiga di sekolah, di gereja, sekolah minggu. Tapi sekarang enggak. Tapi ada hal yang keempat pengaruhnya. Yaitu apa? Kamar pribadi dia. Kok di kamar sih? Karena di kamar si anak pegang handphone. Di situ dia. Makanya ceritakan saudara, salah satu daripada teman kita di keluarga kita, hamba Tuhan. Anaknya ambil keputusan, aku ateis. Hamba Tuhan yang lain di keluarga kita loh, bukan orang lain nih. Anaknya, aku mau jadi LGBT kok. Dari mana? Dari apa? Pergaulan. Pergaulan di mana? Yang menemani dia selama 24 jam sehari. Handphone. Jadi ada 3 level bahaya dalam hubungan yang salah. Pergaulan yang salah. Saudara, kita baca Amsal 1, Mazmur 1 ayat 1 kita baca. Ya saudara, ini ayatnya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Berbahagialah atau makarios orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 saudaraku. Ada 3 level hubungan yang bisa merusak rohani kita, hati kita. Saudaraku, yang menyebabkan kita jatuh kepada pergaulan yang salah, lalu menolak nasihat yang benar. Saudara, 3. Yang pertama apa saudara? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika itu artinya apa di sini? Kita mulai mendengarkan. Bukan cuma mendengar, bukan hear, tapi listen. Kalau dengar kan, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Itu hear. Kalau listen, masuk kuping kanan, saudaraku, dia masuk, ya kan tertanam di pikiran dan hati. Dia pikirkan, dia pertimbangkan, dia omongin, dia ceritakan segala macam. Nah perhatikan saudaraku, berjalan menurut orang nasihat orang mendengarkan dan mempertimbangkan pola pikir orang fasik, orang dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita mulai pikirin, pertimbangkan, bicarakan. Yang kedua, meningkat nih saudara, dari berjalan ke berdiri. Di jalan orang apa artinya? Mulai ikut-ikutan gaya hidup orang fasik itu, orang dunia itu. Cara ngomongnya, cara-cara hidupnya, gaya-gayanya, semuanya awalnya dipikirin, dipertimbangkan.
Lalu mulai ikut-ikutan. Lalu yang ketiga apa aja deh? Duduk dalam kumpulan pencemooh. Menjadi bagian dan dari lingkaran orang-orang yang mentertawakan, mengejek kebenaran firman Tuhan. Serius. Makanya sekarang tuh banyak hamba Tuhan tuh gak berani lagi bicara kebenaran firman. Tentang salib Kristus, tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang pertobatan. Karena apa saudara? Sudah dimasukin nih pengaruh dunia. Media sosial. Jadi saudara perhatikan di sini urutannya. Ya, pertama apa? Dari berjalan, lalu apa? Berdiri. Kemudian duduk. Semakin lama kita dekat dengan pengaruh yang salah, hubungan yang salah, semakin dalam kita terikat sama dia. Lepas susah. Saya kasih contoh saudara, contoh hubungan-hubungan yang salah. Pertama siapa? Rehabeam. Saudara tahu Rehabeam? Dia seorang raja muda. Saudara bayangin, kayaknya ini orang yang paling hoki. Homia. Paling beruntung, paling bagus dia. Kenapa? Saudara, dia punya bapak Salomo. Saudara bayangin, Salomo itu orang lah paling kaya, paling berhikmat, paling berkuasa pada zamannya. Sekarang seluruh kekayaan Salomo, seluruh kekuasaan Salomo diwariskan ke anak ini satu. Ke manusia satu inilah. Wah, saudara bayangin. Tapi nggak nyampe setahun katanya tuh. Hancur kerajaannya berkeping-keping. Dari 12 suku tinggal berapa? Tinggal 1 suku. Lalu lama tambah 1 lah Benyamin. Kenapa? Saudara, pergaulan. Pergaulan berkaitan erat dengan nasihat. Nasihat berkaitan erat dengan apa? Renungan hati. Jadi para penasehat daripada bapaknya Salomo, penasehat Salomo sudah nasihati dia. Karena gak frekuensi, gak terima nasihat yang benar. Tapi terima nasihat daripada kawan-kawan yang sebaya, yang tidak takut Tuhan. Yang tidak punya hati yang bijaksana. Makanya pentingnya kita nih, kuncinya apa? Kita ingin hidup kita makin naik, makin baik, makin makarios. Kuncinya harus punya hati yang bijak. Untuk bisa punya hati bijaksana, perhatikan kita terhubung dengan siapa. Katakan amin. Ya, saudaraku. Rehabeam hancur. Saudaraku. Bapaknya bangun, anaknya hancurkan. Karena masalah hubungan. Yang kedua adalah Lot. Lotnya apa kurangnya? Ini orang hebat, orang benar ya. Tapi Lot pilih tinggal dekat di kota Sodom. Dia cuma fokus kepada apa? Kepada uang. Kepada harta. Saudara, kesuburan tanah, air dan segala macam untuk bisnisnya. Tetapi dia gak pikirkan pergaulan. Dia akan terhubung dengan orang-orang di kota itu. Yang tidak takut Tuhan. Yang nilai-nilai moralnya hancur, saudaraku. Akhirnya dampaknya apa saudara tahu? Ketika Tuhan mau selamatkan Lot dan keluarganya. Karena istrinya sudah dicemari oleh Sodom, pengaruh Sodom. Makanya kan hubungan itu bukan cuma sekedar ngumpul. Tapi bicara transfer pengaruh, transfer spirit. Pemikiran-pemikiran. Coba aja saudara. Saudara tadinya kan enggak sama seseorang ini, sama si A ini kan baik-baik aja. Gak ada masalah. Saudara lihat tiba-tiba datang si C. Kasih informasi tentang si B. Si teman saudara yang baik ini. Ngerti gak saudaraku? Dia cerita gini. Sedangkan dia dibawa fitnah nih. Dia bawa fitnah ini. Saudara mulai tercemar. Oh gitu ya orangnya ya. Aku gak tahu. Gak nyangka kayak gitu ya. Kita gitu. Kalau kita memang renungan hati kita senang yang jelek-jelek. Kita setuju dengan fitnah ini. Akhirnya apa yang maksudnya? Dia gak tahu apa-apa yang baik sama kita. Kita jadi buat jahat sama dia loh. Itu awalnya kenapa? Karena begitu mudah terpengaruh. Renungan hati kita dulu yang penting. Kalau renungan hati kita tahu firman. Kita tahu semua yang suci yang benar. Ketika datang nanti kita akan uji. Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus memfilter benar gak informasi ini.
Walaupun dengan bahasa yang hati-hati lu dengan dia lu. Gini lu gitu. Kan jadi teman kita jadi bingung sama kita. Kok jadi benci? Sedangkan dia sudah banyak berbuat baik sama kita. Kok kita benci sama dia? Langsung ngomong lagi kepada yang lain. Hati-hati. Pergaulan. Ya saudara, dasarnya apa saudara? Renungan hati kembali. Saudara ini katakan amin. Mungkin ada orang kasih kita karena renungan itu nasihat yang benar. Kita pasti lawan, kita benci, kita putus hubungan. Kepo, campur-campur segala macam. Akhirnya kejeblok. Betul gak saudara? Hubungan pergaulan yang salah itu akan menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini udah nasihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Saya tulisnya begini. Janganlah kamu menyerupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan apa? Dengan gelap. Amin saudara. Banyak orang tidak sampai kepada rencana Tuhan. Bukan karena kurang doa. Bukan karena kurang pinter. Tapi karena hubungan yang salah. Amin. Nah, apa ciri-ciri hubungan pergaulan yang salah? Yang saudara harus tahu nih, ini salah nih, saya dengan hubungan salah. Cirinya apa saudara? Pertama, hubungan itu menguras urapan saudara. Menguras sukacita saudara. Menguras apa? Energi rohani. Hilang sukacita. Kalau ketemu dia, ngumpul sama dia, ngobrol sama dia, hilang damai sejahtera. Itu hubungan salah. Walaupun mungkin dia baik. Sering bantu, sering apa, tapi ini sebenarnya salah. Yang kedua adalah hubungan itu mendorong kita. Ya kan? Mengkompromikan iman kita. Kompromi dengan apa? Dosa. Dengan kejahatan. Akhirnya kita bisa bersekongkol untuk berpikir jahat. Ngomong jahat. Rencana jahat. Itu hati-hati. Itu bukan teman kalau menurut saya. Hubungan itu mematikan semangat pelayanan. Semangat ibadah. Saudara jadi kalau ibadah. Kalau ada si A yang pimpin, si B yang pimpin. Langsung hilang. Ngerti gak saudara? Harusnya saudara kita harus bisa jaga. Setiap orang yang melayani kita harus jaga. Supaya bagaimana setiap orang ketika dia melayani. Ya kan dia tetap bisa jadi berkat. Katakan amin saudara. Oke kalau dia ini kan kita ini kan saudara. Ya, jadi relasi yang salah bisa jauh lebih berbahaya daripada serangan iblis. Karena seringkali melalui relasi ini ya kan yang bikin kita jadi hancur itu dibuat dengan lewat relasi. Aku nyaman dengan dia, aku senang dengan dia. Kita bisa punya nostalgia dengan dia, hati-hati. Hubungan yang salah, nih anak-anak muda yang pacaran, perhatikan saudaraku. Makanya harus diperhatikan, ini pacar saya, ini akan jadi istri atau bukan. Ini sahabat akan jadi rekan bisnis, ya kan? Untuk rekan bisnis apa? Ini benar gak hubungannya? Dicek. Oh saya mengalami dah. Saudaraku, apa ciri-ciri hubungan yang benar? Apa cirinya? Kita sudah tahu ciri-ciri hubungan yang salah. Hubungan yang benar itu gimana caranya? Hubungan itu akan menajamkan iman kita. Maksudnya membuat kita makin peka dengan Tuhan. Peka dengan sesama. Bukan makin benci. Bukan makin jahat, bukan. Tapi makin ada kasih. Ya, Amsal 27 ayat 17 katakan apa? Besi menajamkan apa? Besi. Orang menajamkan sesamanya. Katakan amin. Ini hati-hati saudaraku. Ya, saya tidak terbatas dengan. Yang kedua adalah hubungan itu membawa kita makin dekat dengan apa? Dengan rencana Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Katakan amin. Ya, saudaraku, ini makin dekat. Yang ketiga adalah hubungan itu menyediakan ruang buat kita. Untuk apa? Bertumbuh, belajar, berubah. Bukan hubungannya saling kalau salah dikit, pong. Gak ada kayaknya apa. Ya kita bisa saling koreksi. Lalu kita ampuni, kita maklum. Ayo namanya belajar. Orang belajar bisa salah. Katakan amin. Kasih kesempatan.
Itu namanya hubungan. Kalau hubungan udah nggak bisa ngampuni, maunya marah, nggak bisa terima. Dia mau koreksi kita, tapi ketika kita koreksi, wah dia sepertinya kayak sedieman, seman. Ini hubungan yang benar. Itu saling bertumbuh, belajar dan berubah. Saya kasih contoh hubungan yang benar tuh, contohnya siapa? Antara siapa? Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi, betul gak? Ini hubungan rohani yang menghasilkan apa? Berkat dan garis keturunan Mesias. Walaupun Naomi bukan orang Yahudi. Hubungan Daud dengan Yonatan. Itu hubungan persahabatan yang saling dukung dalam panggilan. Yonatan memberkati Daud. Dia akui Daud dia akan jadi raja. Saudara, ya kan? Dia berikan, saudara. Lalu dia berikan jubahnya, dia berikan senjatanya. Dan Daud ambil ikatan. Pokoknya kamu dan anak-anak kamu, kalau aku nanti naik, aku akan pelihara. Dia ikuti, itu namanya hubungan. Komit, ya. Hubungan Elia dan Elisa. Ini hubungan apa? Mentor rohani, bapak rohani dan anak rohani. Yang menghasilkan apa saudara? Menjadikan Elisa menjadi pewaris dari urapan 2 kali lipat. Katakan amin. Jadi saudara bisa bedakan, ini bapak rohani saya kah? Ini anak rohani saya atau rekan? Saudara harus punya treatment yang berbeda. Katakan amin. Jangan saudara perlakukan saudaraku, anak rohani saudara itu sama dengan bapak rohani saudara. Itu beda. Katakan amin. Seperti anak sama orang tua, beda dong cara ngomongnya, perlakuannya dengan sahabat dia. Dengan yang dibawa dia, orang yang bawa. Saudara ngerti? Katakan amin. Nah ini kalau saudara bisa membangun hubungan dengan baik. Dalam cara berbicara, berkomunikasi. Ya kan, dengan saya yakin ada aliran berkat yang akan turun. Karena hubungan itu transfer pengaruh, transfer urapan. Itu untuk yang baik saudara. Tetapi untuk yang jelek itu transfer kerusakan. Nah bagaimana membangun hubungan yang sehat dan ilahi? Saudaraku, yang pertama, saudara harus periksa. Tidak semua orang harus jadi teman akrab. Saya ngerti, katakan amin. Ya, saya pernah bagi level hubungan tuh pertama kenalan. Semua orang kita harus baik, itu jadi kenalan. Aku kenal, dia tahu aku tahu. Ya kan, dia butuh kita bantu segala macam. Tetapi enggak sampai jalan bareng, makan bareng segala macam, enggak, itu kenal. Yang kedua namanya kawan, katakan kawan. Oh dia udah mulai, kita bisa sekali-sekali ngobrol, tanya dan lain, makan dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga itu ada level apa? Sahabat. Sahabat tuh biasanya enggak lebih daripada 5 orang. Saudara, kadang-kadang enggak lebih dari 5 orang. Kalau bisa punya sahabat banyak tuh hebat sekali. Orang yang bisa kita percaya ketika kita gagal. Saudaraku, dia tahu, dia bisa terima kita. Saudara, dia bisa menolong kita. Waktu kita naik, dia tidak iri dengan naikin kita. Itu sahabat. Saudara ngerti, periksa nilai-nilai daripada orang yang kita perlu dekati. Apakah dia takut Tuhan? Apakah dia akan memimpin kita tetap di dalam terang Tuhan? Kalau ada, saya tuh lihat, kita kan melayani udah cukup lama ya. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang menjauhkan jemaat atau orang-orang. Supaya jangan ibadah, saya menjelekin supaya. Ini saya pikir masih tetap ditemenin, ujungnya rusak. Hidup kita kan turun secara rohani, dampaknya semuanya susah. Hari-hari ini akan banyak penyesat-penyesat, saudara. Ya kan, yang hidupnya cuma cinta sama diri sendiri, cinta uang. Saudaraku, dia sebenarnya gak cinta Tuhan, dia gak cinta saudara sebenarnya, dia cinta diri dia. Kalau dia bisa buat sesuatu tuh demi untuk ini kan, hati-hati. Makanya penting hari ini saudaraku, kalau saudara mau menata hidup semakin lama semakin naik, semakin baik, semakin makarios. Miliki hati yang bijaksana. Untuk bisa miliki hati yang bijaksana, perhatikan, terus terhubung dengan Tuhan. Miliki renungan-renungan hati. Renungan hati yaitu renungan firman Tuhan. Suka renung firman. Saudara, izinkan Roh Kudus filter segala sesuatu yang akan mencuri sukacita kita. Saudara, yang kedua adalah bangun hubungan 2 arah.
Jangan dapat orang yang cuman mau jadi ada hubungan-hubungan yang manipulatif gitu loh saudara. Ya kan, dia akan kondisikan gimana supaya dia bisa dia kuras semua. Perasaan kita, sukacita kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya. Hati-hati, ini periksa orang ini. Hubungan yang benar adalah bukan hubungan yang manipulatif tetapi saling menguatkan. Yang ketiga, pilihlah komunitas yang bisa membangun iman. Ingat loh saudara, kalau saudara bisa kelola uang dengan baik, hidup saudara akan makarios. Yang kedua, itu kita sudah bahas. Yang kedua ini soal bergaul, itu kan bicara tentang apa? Waktu. Kalau saudara bisa kelola waktu dengan baik, saudara akan makarios. Oleh karena itu saudara, pilih komunitas yang bisa bangun. Gak semua komunitas kita harus jadi bagian yang kita siapkan waktu di sana. Saudara bisa berjiti, katakan amin. Ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Yang keempat, pahami bahwa relasi adalah pintu bagi berkat Tuhan sebenarnya. Golden connection. Amin. Yesaya 49 17 katakan begini saudaraku. Ya, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakaikan sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Jadi gini saudara ya. Dalam hubungan orang yang salah itu bisa menutup pintu berkat dalam hidup saudara. Ya, orang yang benar itu akan membuka pintu berkat, pintu daripada tujuan ilahi dalam hidup saudara. Jadi arah hidup kita itu dipengaruhi oleh siapa yang dekat dengan kita. Pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan kirim orang-orang untuk membangun saudara. Ini ayat saudara ya. Yesaya 49, 17 dan 18. Ini bicara ayat pemulihan. Yang kita bahas dalam doa pengurapan. Nanti kita akan bahas. Ya kan? Kita akan bahas ini. Saudara, ini ayat pemulihan. Ketika Tuhan ingin memulihkan seseorang dalam hidupnya. Dengar baik saudara, ya kan? Dia akan mulai bekerja dengan cara apa saudara? Dia akan kirim orang-orang. Untuk membangun, untuk memberkati, untuk menolong, untuk mengoreksi. Untuk segala macam, ini orang. Saudara, yang kedua dia akan singkirkan orang-orang yang merusak. Yang sudah menghancurkan saudara. Katakan amin. Yang kedua adalah, ya kan? Dia akan ajar kita untuk angkat mukamu. Angkat mukamu dan lihat sekeliling. Ini bicara tentang apa? Sudah angkat mukamu. Jangan tunduk terus. Karena kamu gagal, kamu malu. Kamu salah, kamu jatuh. Jangan selalu melihat masa lalu dengan tertunduk. Angkat mukamu, lihat. Lihat masa depan. Lihat masa depan kamu. Ya kan? Lihat sekeliling. Tuhan bilang. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Itu Tuhan kumpulkan buat kita. Saya tutup dengan kata-kata seperti ini, pertanyaan ini. Siapa 5 orang terdekat dalam hidup saudara? Terdekat artinya orang yang saudara bisa komunikasi, dia komunikasi terus. Orang yang sangat mempengaruhi hidup saudara, 5 orang ini. Apakah mereka membawa saudara makin dekat dengan Tuhan? Makin kenal Tuhan? Atau membuat saudara makin jauh dari Tuhan? Cek saudaraku. Ya. Kadang hal terbesar yang perlu kita ubah itu bukan visi, bukan doa, bukan rencana, tetapi apa? Pergaulan. Katakan amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, kita pertimbangkan, apa yang kita masukkan dalam hati kita, itu yang perlu kita robah. Kalau saudara mau melihat, ya kan ke depan makin lama, makin naik, makin baik, makin makarios. Tata hidup saudara, tata hati saudara. Mulai hari ini berdoa, minta supaya Tuhan berikan kita hati yang bijaksana. Beri kemuliaan buat Yesus. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu ya Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudaraku. Kita doa yuk, saudara. Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, untuk bisa mengenali hubungan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan, yang menghancurkan. Tuntun kami Tuhan, untuk bisa membangun hubungan yang membawa terang, hikmat, pertumbuhan iman. Kami memiliki hati yang bijaksana. Pakailah ya Tuhan relasi kami, hubungan kami Tuhan, pergaulan kami, untuk bisa memuliakan nama-Mu, bisa menjangkau banyak orang, semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan lewat perjamuan kudus ini, biarlah kami terus terhubung dengan Tuhan. Renungan-renungan hati kami yaitu Tuhan, firman Tuhan. Kami bisa terus terhubung dengan Tuhan, dengan firman-Mu, dengan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.